Nabi Sulaiman adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampingi ayahnya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Ia memang sengaja dibawa oleh Nabi Daud saat menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyekutuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Maka tak heran sepeninggal Nabi Daud, singgasana kerajaan diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Di samping mewarisi kerajaan, Nabi Sulaiman juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah banyak kelebihan. Salah satunya adalah mampu menguasai bangsa jin dan hewan, bahkan mampu berkomunikasi dengan mereka. Sampai pada suatu ketika, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai, serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi." Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Nabi Sulaiman tetap memohon, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Allah menjawab, "Bismillah, tangkaplah iblis." Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menangkap iblis, mengikat dan memenjarakannya. Meskipun Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang agung, tapi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau lebih memilih makan dari hasil jerih payahnya sendiri, yaitu dengan membuat kerajinan tas untuk dijual ke pasar. Beliau lebih memilih tidak makan dari uang kerajaan. Padahal menurut riwayat, tiap hari dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Tapi makanan itu bukan untuk Nabi Sulaiman, tapi dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman pemimpin yang sederhana, yang makan dari hasil usahanya sendiri dengan menjual tas-tas buatannya di pasar. Pada suatu pagi, setelah para iblis ditangkap, Nabi Sulaiman mengutus anak buahnya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun ternyata pas tutup semua tidak ada yang berjualan. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Maka malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Di hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali menuju pasar dan hendak menjual tas-tas produksi Nabi Sulaiman lagi. Tapi mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Pasar masih ditutup. Orang-orang berbondong menuju makam, mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Nabi Sulaiman heran dengan sikap masyarakat seperti itu, lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan semua iblis dari penjara. Pada esok harinya, orang-orang kembali pada aktivitas sebelumnya. Orang-orang yang bekerja di pasar membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan serta memenuhi kebutuhannya. Jadi ternyata, kalau tidak ada iblis di dunia ini yang bertugas menggoda manusia,
maka kehidupan manusia juga kacau. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meskipun kita anggap jahat, tidak berguna, bahkan menimbulkan masalah. Sebab Allah Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara kaum muslimin, Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya semua makhluk. Karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman, menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa, padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung hilang juga dari diri kita.
Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Wong ditunjuk jadi agen Allah, kok nggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah nggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya nggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja, peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nada aja. Berbahagialah orang jikalau sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah, semua gaya hidupnya serba jet set. Wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lain memang kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti, pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrallahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah setan kurus.
Kalau udah kurus, ya lemas, nggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk, begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaqa fi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bil ju', dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan nggak kenyang, tapi nggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia, supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Hampir semua orang pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi dari orang tua mereka, atau beberapa mendengarnya dari orang lain. Tapi kebanyakan dari kita mengingat Ashabul Kahfi sebagai 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun. Dan kita tidak tahu jumlah mereka. Yang perlu kita pelajari dari kejadian ini bukanlah jumlah mereka, tetapi hal yang lain. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka melarikan diri dari masyarakat mereka? Mengapa mereka ditidurkan selama 300 tahun? Dan apa yang mereka alami sampai Al-Quran menceritakan kisah mereka? Dari sumber secara Islam dan yang lainnya, mari kita simak kisah Ashabul Kahfi bersama-sama. Kebanyakan orang beriman adalah orang yang lemah dan miskin. Ada juga orang-orang yang beriman yang memegang teguh pendiriannya meskipun kaya dan memiliki derajat yang tinggi. Beberapa di antaranya adalah Ashabul Kahfi, yang juga dikenal sebagai 7 pemuda yang tertidur. Kelompok pemuda ini memegang posisi penting di Kekaisaran Romawi. Mereka beriman, tetapi merahasiakan keimanan mereka. Ketika mereka melihat penganiayaan terhadap orang-orang beriman, mereka merasa sakit hati. Setiap cambuk yang mengenai orang-orang beriman menimbulkan luka yang besar bagi mereka. Mereka ingin melakukan sesuatu, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Para pemuda itu dipercaya berada pada era yang sama tetapi tak mengenal satu sama lain. Jika bisa, selama upacara pengorbanan hewan di Roma untuk berhala, tanpa disadari oleh satu sama lain, mereka akan pergi tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka menolak menghadiri upacara tersebut. Suatu hari, orang-orang terlihat sang kaisar memberi waktu 3 hari untuk kembali ke keyakinan lama mereka. Penganiayaan dan penyiksaan tidak menghentikan pemuda-pemuda itu dari apa yang mereka yakini. Kemudian pemuda-pemuda itu menemukan cara untuk melarikan diri dari kota dan melanjutkan perjalanan. Di ujung perjalanannya, dengan seekor anjing bernama Kitmir yang mengikuti mereka. Karena bertawakal kepada Tuhannya, mereka berlindung di sebuah gua yang mereka temukan, yang diperkirakan lokasinya berada di Gunung Anjulus. Ketika orang-orang yang ingin menangkap mereka memasuki gua, mereka lari ketakutan. Bagaimana mereka bisa berada di dalam gua tersebut selama 300 tahun? Kita dapat memahaminya dari ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan akhirnya, Ashabul Kahfi terbangun setelah tertidur bertahun-tahun.
Mereka merasa ada yang aneh. Mereka bertanya-tanya berapa lama mereka telah tertidur. Salah satu dari mereka mengatakan mungkin 1 atau 2 hari. Namun mereka tidak sadar bahwa berabad-abad telah berlalu. Para Ashabul Kahfi yang kelaparan setelah tidur panjang tersebut mengirim salah satu dari mereka ke kota dengan syarat harus berhati-hati. Dalam perjalanannya ke kota, dia menemukan sesuatu yang aneh. Sempat berpikir bahwa hanya beberapa hari telah berlalu, ternyata kota telah berubah drastis. Dia melihat gereja telah menggantikan kuil. Dia tidak melihat berhala di sekelilingnya seperti dulu. Percakapan orang-orang semuanya tentang satu pencipta. Seruan mereka tentang satu Tuhan di hadapan kaisar telah membawa orang-orang menjadi beriman. Orang-orang tidak lagi percaya pada berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Di masa lalu kepercayaan pada satu pencipta sangat dirahasiakan. Tapi sekarang malah sebaliknya. Menyembah berhala lah yang dirahasiakan. Dia melihat sekeliling dengan takjub dan sekaligus ingin menuntaskan rasa laparnya. Pemuda ini melihat sebuah toko yang menjual roti. Dia membeli roti untuk dirinya dan teman-temannya. Dia memberikan koin perak untuk membayarnya. Pemilik toko roti mengira jika pemuda ini telah menemukan harta karun. Karena uang itu berasal dari era berabad-abad lalu. Tukang roti segera memberitahu otoritas Romawi tentang masalah tersebut. Kemudian pemuda itu dibawa ke istana dan menyadari kebenarannya. Bahwa mereka telah tertidur berabad-abad. Bukan 1 atau 2 hari saja. Tuhan Yang Maha Kuasa membuat mereka tertidur selama bertahun-tahun untuk sebuah alasan. Pada saat mereka terbangun, orang-orang di masa itu memiliki keraguan tentang akhirat dan mempertanyakan bagaimana kebangkitan bisa terjadi. Dengan adanya kebangkitan yang terjadi setelah berabad-abad lamanya, semuanya paham dan mengerti akan satu hal. Hidup ada di tangan Allah SWT. Dia dapat membuat setiap hamba hidup seperti yang Dia inginkan. Dia bisa membuat mereka tidur selama ratusan tahun dan membangunkan mereka lagi, seperti kisah para pemuda tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidur seperti orang mati di alam kubur tentu saja dapat dibangkitkan lagi jika Allah menghendaki. Dan tidaklah sulit bagi kuasanya. Karena Allah yang membangunkan mereka memiliki kekuatan untuk membangkitkan kita semua setelah kematian. Setelah beritanya menyebar, ribuan orang datang ke gua untuk melihat Ashabul Kahfi dan melihat para pemuda yang telah berada di sana selama berabad-abad. Dengan demikian, keyakinan orang-orang akan akhirat atau keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan mereka nantinya menjadi semakin tebal. Para pemuda tersebut memasuki gua kembali setelah orang-orang melihat mereka. Mereka semua tersungkur dalam sujud dan berdoa kepada Tuhan yang telah membangunkan mereka. Dan mereka pun meninggal dalam tidurnya hingga hari kiamat nanti. Setelah kejadian ini, para penguasa Romawi membangun sebuah kuil di tempat mereka tertidur. Setelah menunaikan kewajibannya untuk membuktikan jika akhirat itu ada, kisah Ashabul Kahfi pun berakhir. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Mereka tidak mengkhawatirkan tentang berapa lamakah kehidupan ini akan berlanjut. Kapan kebenaran akan bertakhta? Mereka percaya pada pernyataan berikut yang dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang kamu katakan dalam gelap akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah, apakah kita bisa melihat hari-hari itu? Allah menunjukkan kepada mereka hari-hari tersebut. Hal yang sama pun terulang saat penaklukan kota Mekah. Pada hari itu berhala dihancurkan dan kebenaran diumumkan dari jalan-jalan Mekah dan atap Ka'bah. Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam membacakan ayat berikut. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Hari ini, ketika sebagian dari kita melihat keadaan dunia dan orang-orang saat ini, kita menjadi khawatir dan bertanya, berapa lama umat manusia akan terus seperti ini? Kapan kebenaran akan kembali menang? Kita mungkin malah jatuh dalam keputusasaan. Tapi Ashabul Kahfi adalah contoh paling sempurna bahwa kita tidak boleh putus asa. Penaklukan kota Mekah adalah bentuk yang paling nyata. Apa penyebab Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam menjangkau miliaran orang saat ini?
karena beliau tidak bergantung kepada siapapun selain Tuhan yang menciptakannya. Karena beliau tahu bahwa pemilik agama ini memang akan membuatnya menang. Itulah sebabnya, ketika para tokoh Mekah datang membawa tawaran yang besar, Nabi berkata, "Kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya." Jadi, Nabi menolak tawaran tersebut, karena tujuannya adalah spiritualitas, bukan materi dan kebenaran akan menang.